adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kakak Greta di Fisik Made Easy. Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai gerak lurus, gerak parabola, dan terakhir kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar. Apa aja ya topik bahasan yang ada di video pembelajaran gerak melingkar kali ini? Langsung aja. Nah, topik pembahasannya yaitu ada mengenai pengertian dari gerak melingkar sendiri, kemudian frekuensi dan periode, dan ketiga percepatan dan gaya sentripetal, dan yang terakhir hubungan antara roda. Menarik kan? Apalagi rumus-rumus dan kesimpulan dari hubungan antar roda. Langsung saja. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian di mana gerak melingkar merupakan gerak benda pada lintasan yang berbentuk melingkar. Contohnya di kehidupan nyata, tentunya kalian pernah menaiki permainan ini baik di masa kecil maupun di masa sekarang. Dan permainan ini sangat menyenangkan, bukan? Kemudian tentang jam dinding contohnya. Nah, jam dinding juga jarum jamnya bergerak melingkar kan. Kemudian juga ada lintasan planet, ya, lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga ban roda, bukan yang atas ya, tapi ban mobil atau ban rodanya ya. Kemudian kita akan mempelajari gerak melingkar secara beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, di mana gerak melingkar beraturan memiliki perhitungan sebagai berikut. Di antaranya, pertama, itu perhitungan mengenai frekuensi dilambangkan dengan F kecil. Ada juga perhitungan periode dilambangkan dengan T besar, kecepatan sudut dilambangkan dengan seperti gambar W, begitu. Kemudian kecepatan linier, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Jadi kita akan mempelajari rumus-rumus yang ada pada gerak melingkar beraturan ini, teman-teman. Nah, langsung aja secara singkat simpel supaya kalian bisa memahami dan menghafalnya dengan cepat. Nah, untuk frekuensi dan periode. Nah, frekuensi merupakan putaran yang dilakukan oleh satu titik materi yang berputar terhadap sudut poros seperti dalam selang waktu 1 second. Jadi, banyaknya putaran pada waktu tertentu yang dimana benda itu berputar terhadap sudut poros itu disebut dengan frekuensi. Sedangkan periode adalah sebagai selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi atau titik benda yang berputar pada poros tertentu. Jadi kalau mencari waktunya itu adalah periode, tapi kalau mencari banyak putarannya adalah frekuensi. Nah, untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat pada slide di mana hubungan antara frekuensi dan periode itu saling berkesinambungan. Nah, untuk mencari periode, rumusnya adalah 1 per frekuensi dengan satuan second. Di mana untuk mencari frekuensi, rumusnya adalah F sama dengan 1 per periode dengan satuan Hz. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, dalam gerak melingkar beraturan ini memiliki 2 jenis kecepatan yang dapat dihitung, yaitu kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, rumus-rumusnya sudah kakak simpulkan pada tabel yang ada di slide, jadi kalian sangat mudah untuk menghafalnya. Nah, di mana variabel yang berhubungan itu adalah kecepatan linier, jarak, periode, dan atau frekuensi. Jadi untuk mencari kecepatan linier kalian harus mengetahui jarak, periode, atau frekuensi dari benda tersebut. Kemudian untuk mengetahui kecepatan sudut kalian harus mengetahui periode atau frekuensinya saja, tidak berhubungan dengan jarak. Dan untuk kecepatan linier juga bisa dirumuskan di mana jarak dikali dengan
kecepatan sudut. Nah, jadi sangat mudah, ya kan? Nah, kecepatan sudut di sini ada lambangnya seperti W, itu adalah kecepatan sudut. Kemudian kecepatan linear ini adalah gambarnya lambangnya dengan V. Nah, untuk rumus kecepatan linear yaitu sama dengan 2pi r dibagi sama periode. Nah, singkatnya yaitu 2pi r dikali dengan frekuensi, di mana periode tadi adalah 1 per frekuensi. Nah, kemudian untuk kecepatan sudut, rumusnya yaitu 2pi per periode. Tidak ada R-nya. Jadi jarak di sini itu digambarkan dengan R. R adalah jari-jari pada lintasan atau pada lingkaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian rumus simpelnya, kalau kalian mengetahui kecepatan sudutnya dan tanpa menghitungnya, untuk mencari kecepatan linear, kalian tinggal mengkalikan jari-jari yang dimiliki dengan kecepatan sudut yang dimiliki. Jadi so easy sekali untuk mencari kecepatan gerak melingkar beraturan. Jangan berpikir bahwa fisika itu susah. Ingat, ada video pembelajaran dari Physics Made Easy. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai percepatan sentripetal atau AS. Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar dan arah percepatan suatu menuju ke pusat lingkaran. Jadi arah percepatannya itu menuju ke pusat lingkaran. Nah, di sini perlu diingat ya teman-teman bahwa arah percepatan sentripetal selalu tegak lurus. Ya, jadi arahnya selalu tegak lurus. Jadi rumus percepatan sentripetal ini kalian bisa menggunakan rumus W dikali V, atau kalian juga bisa menggunakan rumus W kuadrat dikali R. Nah, hasil dari W kuadrat dikali R ini didapat dari substitusi rumus W, kemudian disederhanakan menjadi W kuadrat kali R atau jari-jarinya. Nah, untuk gaya sentripetal, kan tadi kita belajar mengenai rumus sentripetal seperti ini. Kemudian kita akan mempelajari mengenai gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetal adalah resultan semua gaya dan komponen gaya pada arah radial. Nah, di mana gaya sentripetal pada gambar dapat dilihat di sini Fs. Nah, rumusnya adalah M dikali W kuadrat R, ya. Di mana rumus ini didapatkan dari Fs sama dengan M dikali AS, kemudian Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. So, gampang sekali. Nah, kemudian hubungan antara roda. Jadi ada 3 hubungan antara roda, di mana yang pertama sepusat, kemudian bersinggungan, dan ada tali penghubung. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai hubungan antara roda yang sepusat. Nah, hubungan antara roda yang sepusat, kecepatan sudutnya selalu sama karena rodanya sepusat, titik pusatnya sama, 1 ya. Jadi kecepatan sudut selalu sama. Kemudian arah putarnya juga sama karena sepusat ya. Kemudian yang terakhir ada kecepatan linearnya berbeda dan dapat dihitung V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, kalian bisa mencari kecepatan linear salah satu atau jari-jari salah satu menggunakan rumus tersebut. Nah, berbeda halnya kalau yang bersinggungan, di mana kecepatan linear itu selalu sama dan kecepatan sudut yang berbeda. Jadi kebalikan dari hubungan antar roda sepusat. Nah, untuk arah putarnya juga berbeda, yaitu berlawanan. Karena ada 2 titik pusat, ya. Jadi dapat dilihat pada gambar ada 2 titik pusat, di mana kecepatan sudut kalian bisa mencarinya menggunakan R dikali W sama dengan R2 dikali W. Nah, kalau yang kecepatan linear sepusat dibagi, tapi kalau kecepatan sudut bersinggungan dikali. Easy sekali. Ini suatu pembelajaran yang sangat mudah untuk kalian hafalkan tentunya. Kita lanjut ke terakhir. Nah, terlalu cepat. Ya, jadi menggunakan rantai penghubung.
Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi ada dua titiknya dan dia tidak menempel satu dengan yang lain, tapi dia menggunakan tali penghubung untuk berputarnya. Di mana kecepatan linearnya selalu sama seperti pada yang bersinggungan. Kecepatan sudutnya rumusnya juga sama, yaitu R1 kali W1 sama dengan R2 kali W2, dan arah putarnya sama. Jadi yang perlu diingat, berbeda dengan hubungan roda yang bersinggungan itu perbedaannya terletak pada arah putarnya ya. Kalau bersinggungan arah putarnya berbeda, tapi kalau arah putar dari rantai penghubung itu sama ya, karena dihubungkan dengan rantai ya, yang arah putarnya tentu saja sama. Kalau berlawan tidak bisa bergerak. Oke. Oke. Nah, anggap saja ini adalah roda A dan ini adalah roda B, di mana rumusnya sudah kita ketahui, yaitu R1 kali W1 sama dengan R2 kali W2. Nah, di sini kakak mau menantang adik-adik untuk menyelesaikan soal ini. Kalau gitu, kakak tunggu. Silahkan mengerjakan dan ini sangat mudah. Oke, kalau gitu sudah selesai semua video pembelajaran kita kali ini. Kakak mau ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah selalu setia nonton channel YouTube Basic Math Easy. Thank you.